Dalam dunia sepak bola yang berjalan makin ketat, banyak klub yang sering melakukan pergantian pelatih. Para klub ini cenderung menginginkan hasil yang cepat dan terkadang tak segan memecat seorang pelatih meski masa jabatannya masih sangat singkat. Namun, paham itu tidak berlaku buat Atletico Madrid. Diego Simeone akan memasuki tahun-tahun terakhir kontraknya di Metropolitano. Namun, Los Colchoneros dikabarkan berniat memberi perpanjangan kontrak sekali lagi untuk pelatih berjuluk El Colo. Publik pun kembali bertanya mengapa Atletico memilih stay bareng Simeone belasan tahun saat banyak klub raksasa bergonta-ganti pelatih. Starting 11 Moment kali ini akan mengungkap alasan dibalik awetnya masa jabatan Diego Simeone di Atletico Madrid dan mengapa Los Colchoneros akan kembali memperpanjang jabatannya saat tim-tim lain sibuk gonta-ganti pelatih. Simak jawabannya dalam video berikut. Tak terasa, musim 2025-2026 akan menjadi periode-periode terakhir sejumlah pelatih besar di Eropa. Selain Pep Guardiola yang masa jabatannya akan segera habis di Manchester City, musim ini juga menjadi masa-masa terakhir Diego Simeone di Atletico Madrid. Kontrak pelatih asal Argentina itu akan kadaluarsa tak lama lagi. November 2023 lalu Simeone menandatangani sebuah kontrak baru yang mengikatnya hingga tahun 2027. Kala itu kontrak Simeone bakal berakhir di musim panas tahun 2024. Namun perpanjangan selama 3 tahun membuat El Cholo dipercaya menangani klub sampai akhir musim 2026-2027. Berdasarkan perpanjangan kontrak baru tersebut, musim ini Simeone berarti sudah berada pada masa-masa terakhir kontraknya. Setelah berakhirnya musim 2025-2026, pelatih asal Argentina itu punya 1 tahun lagi menangani Los Colchoneros. Apabila masa jabatannya sesuai kontrak, maka Simeone akan hengkang akhir musim depan. Desas-desus perihal masa depan Simeone mulai bergulir menjadi rumor panas. Mei 2025 lalu Simeone pernah ditanya perihal masa depannya. Kala itu ia hanya menjawab singkat, "Saya punya kontrak setahun lagi di Atletico, kita lihat saja nanti." Meski belum ada jawaban pasti, beberapa media sudah mewartakan ada kemungkinan Simeone hengkang di akhir masa kontrak terakhirnya. Diego Simeone yang sejatinya punya profil yang menarik buat beberapa klub besar. Namun ketika banyak spekulasi muncul mengenai klub mana yang akan ia latih setelah meninggalkan Atletico Madrid, kabar mengejutkan justru muncul. Atletico kabarnya ingin memperpanjang lagi kontrak Simeone. Berita ini memang awalnya sedikit mengejutkan. Meski begitu sudah tidak mengherankan lagi apabila Atletico akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Simeone. Sudah berkali-kali Los Colchoneros melakukan hal demikian. Terhitung ini menjadi percobaan perpanjangan nomor 9 yang dilakukan Atletico kepada Simeone. November lalu Atletico menerima kucuran dana investasi dari Apollo Sport Capital, sebuah perusahaan investasi olahraga asal Amerika Serikat. Investasi ini membuat ASI mengambil alih saham mayoritas klub sebesar 55% dari keluarga Miguel Angel Gilmarin. Banyak yang memprediksi akuisisi ini akan membuat posisi Simeone ikut tergusur. Di luaran sudah banyak terjadi akuisisi klub sepak bola oleh owner asal Amerika Serikat. Beberapa di antaranya berakhir dengan perombakan besar-besaran di area manajemen termasuk pelatih. Berdasarkan tren tersebut, banyak pihak menilai kedatangan ESC ke Atletico membuka pintu keluar buat Simeone. Namun berdasarkan laporan dari Marca, Atletico justru melakukan hal sebaliknya. Media asal Spanyol itu mengatakan Atletico justru mempersiapkan kontrak baru buat Simeone. Perpanjangan kontrak baru ini diperkirakan akan membuat Simeone bertahan hingga 2030, yang berarti akan membuat sang pelatih menangani Madrid selama sekitar 19 tahun lamanya. Berita dari Marca tentu saja menimbulkan beragam reaksi dari para pecinta sepak bola, terutama fans La Liga dan Atletico Madrid sendiri. Simeone yang saat ini memegang status sebagai salah satu manajer dengan masa jabatan terlama di 5 liga top.
Banyak orang pun bertanya mengapa Atletico terus mempertahankan Simeone seolah tak bisa move on dari sosoknya. Jawaban sederhananya, Atletico menghormati apa yang sudah dipersembahkan Simeone untuk klub. Los Calcaneros sejatinya bisa memecat Simeone begitu saja, karena sejak musim 2020-2021 tidak ada lagi gelar La Liga yang berhasil ia persembahkan. Meski 4 tahun tak ada gelar, Atletico tahu bahwa Simeone sudah banyak berjasa. Sebelum kedatangan pelatih berjuluk El Cholo, Atletico cuma klub papan tengah yang sulit bersaing di papan atas. Bahkan, klub asal ibu kota ini sempat terdegradasi ke divisi kedua pada musim 1999-2000. Tapi setelah kehadiran Simeone, Atletico berubah menjadi salah satu raksasa La Liga yang sanggup menggoyang dominasi Real Madrid dan Barcelona. Pria kelahiran San Nicolas Argentina itu telah mempersembahkan 2 trofi La Liga, 2 trofi Europa League, 1 Copa del Rey, serta 1 trofi Super Copa dan 2 trofi UEFA Super Cup. Jangan lupa di tangan Simeone pula Atletico 2 kali tembus final UCL, yang membuatnya dipandang sebagai sosok pahlawan buat klub asal Madrid. Secara prestasi, Diego Simeone telah membuktikan bahwa dia layak bertahan di Estadio Metropolitano. Tapi, apakah cuma prestasi yang menjadi faktor utama Atletico merencanakan perpanjangan kontrak sampai tahun 2030? Tentu saja tidak. Ada faktor lain, yaitu faktor pembangunan skuad. Simeone mengambil alih Atletico pada pertengahan musim 2011-2012. Dan aktivitas transfer di musim panas pertamanya kala itu sudah menggambarkan segalanya. Simeone mempertahankan sejumlah pemain dan membuang sebagian lain. Pemain yang bertahan antara lain Juan Fran, Koke, Diego Costa, Diego Godin, Gavi, dan Filipe Luis. Kalau kita perhatikan skuad Atletico musim 2012-2013, mereka yang dipertahankan Simeone adalah para pemain tukang jagal. Mereka adalah para pemain yang berani fight, berani berduel fisik, dan melakukan apapun demi mendapatkan bola. Karakter itu merupakan cerminan dari diri Simeone sendiri yang dahulu dikenal sebagai monster semasa masih aktif bermain. Karakter itu terbentuk sedikit demi sedikit hingga mengakar kuat ke dalam budaya dan cara main Atletico selama bertahun-tahun berikutnya. Simeone membeli banyak pemain tipikal tukang pukul dan piawai melakukan pressing serta punya permainan yang cair. Seperti Conor Gallagher, Julian Alvarez, David Hanko, dan Giacomo Raspadori. Ada banyak pendapat yang mengatakan Simeone difasilitasi uang banyak untuk belanja berlimpah. Opini itu didukung data dari Transfermarkt yang menyebut Simeone sudah menghabiskan uang 1,5 miliar euro untuk belanja pemain selama menjabat sebagai manajer Atletico. Namun pembelian Simeone adalah pembelian yang tepat sasaran. Angka investasi itu sejatinya masih lebih kecil ketimbang investasi dua rival utama Atletico, Barcelona, dan Real Madrid pada periode yang sama. Itulah yang membuat Simeone disukai oleh Miguel Angel Gilmarin. Simeone membentuk Atletico berdasarkan DNA miliknya, dan strategi itu terbukti sukses mengubah wajah dan prestasi mereka. Sampai narasi ini dibuat, belum ada pernyataan resmi perihal perpanjangan kontrak Diego Simeone di Atletico Madrid. Akan tetapi apabila akhirnya Atletico kembali memberi perpanjangan kontrak, Los Calcaneros tampaknya telah memberi pelajaran penting. Pelajaran yang justru mungkin dipandang sebagai kekurangan di mata sebagian orang. Beberapa orang mengatakan Atletico adalah tim yang susah move on, tidak mau berkembang dan stuck karena mempertahankan Diego Simeone yang sudah bangkotan. Namun justru inilah pelajaran berharganya. Atletico menghargai proses dan bagaimana karakter yang telah dibentuk oleh Simeone. Ketika pertama kali datang, Simeone mengubah wajah Atletico. Proyek sang pelatih bertahan hingga 14 tahun lamanya. Kini dengan kehadiran beberapa pemain muda seperti Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, Atletico percaya proyek Simeone masih bisa berlanjut. Mereka ingin identitas Simeone yang sudah memberi bukti bertahan lama di klub. Di sisi lain, Atletico juga sadar mencari pelatih di era seperti sekarang bukan perkara gampang. Apalagi mencari pelatih dengan paham serupa Simeone yang bisa dibilang punya prinsip bermain unik. Mengganti pelatih berarti mengganti filosofi, dan Atletico tak ingin melakukannya. Karena itu berarti menghancurkan dinasti emas yang selama ini sudah dibangun Simeone.
Pada akhirnya, Atletico memandang bahwa pelatih bukan cuma soal sosok yang bisa membawa gelar, tapi juga sosok yang bisa menanamkan filosofi dan identitas. Inilah yang sering dilupakan klub-klub di era modern yang cuma memandang gelar sebagai tolak ukur utama. Itulah dia Football Lovers, pembahasan perpanjangan kontrak Diego Simeone bersama Atletico Madrid dan alasan dibalik awetnya masa jabatan sang pelatih di Metropolitano. Lalu kalau menurut kalian sendiri Football Lovers, apakah mempertahankan Simeone adalah langkah yang bijak buat Atletico? Atau Atletico perlu move on, ganti pelatih dan tak perlu lagi perpanjang kontrak Simeone? Tulis opini kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update sekaligus pembahasan-pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa.